Hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela Mercedes Maybach hitam yang meluncur mulus membelah jalanan tol layang Jakarta yang padat. Suara redam dari ban premium yang menyapu genangan air berpadu dengan dengungan pelan pendingin udara di dalam kabin, menciptakan sebuah keheningan buatan yang mengisolasi penumpangnya dari kekacauan ibu kota. Aroma khas kulit jok eksklusif dan sentuhan parfum sandalwood menguar tipis di udara yang sejuk. Anissa, 28 tahun, CEO dari Adiwangsa Group, duduk di kursi belakang dengan postur tegak sempurna. Di balik setelan blazer haute couture berwarna navy yang melekat pas di tubuhnya, ia memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Mata coklat gelapnya yang tajam memindai deretan angka pada layar tablet, mengevaluasi laporan kuartal ketiga yang menunjukkan fluktuasi meresahkan. Namun, entah mengapa, malam ini fokusnya terasa mudah terpecah. Ia menghela napas pelan, memijat pelipisnya, lalu membiarkan pandangannya bergeser ke arah cermin spion tengah. Di kursi kemudi, duduklah Bagas. Pria yang baru 2 minggu lalu ia pekerjakan sebagai supir pribadi sekaligus pengawal. Posturnya tegap, bahunya lebar dibalut kemeja hitam yang disetrika tanpa celah. Selama 2 minggu ini, Bagas telah membuktikan dirinya sebagai karyawan yang nyaris tanpa cacat. Ia tidak banyak bicara, gerakannya efisien, taktis, dan sorot matanya dari balik kemudi selalu awas. Bagi seorang CEO muda yang kerap menerima ancaman dari rival bisnis, sosok Bagas seharusnya memberikan rasa aman. Mobil berbelok perlahan saat memasuki area Sudirman Central Business District. Saat kemudi diputar, cahaya kuning dari lampu jalanan kota menembus kaca depan, menyapu interior mobil sejenak, dan jatuh tepat di pergelangan tangan kiri Bagas. Lengan kemejanya sedikit tersingkap oleh gerakannya. Sebuah kilauan logam mat menangkap perhatian Anissa. Awalnya, Anissa hanya melirik sepintas. Namun, sebagai seorang wanita yang menghabiskan seluruh hidupnya di lingkaran elit konglomerat, di mana jam tangan bukan sekadar penunjuk waktu, melainkan bahasa kekuasaan, matanya langsung mengenali siluet yang tidak wajar itu. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menyipitkan mata, mengabaikan tablet yang kini tergelincir ke pangkuannya. Itu bukan sekadar jam tangan biasa. Dialnya menampilkan kerumitan mekanis yang menakjubkan. Kerangka transparan yang memamerkan sebuah turbilon berputar dengan presisi hipnotis, dibingkai oleh material yang tampak seperti sapphire crystal berpadu dengan karbon TPT. Garis desainnya tegas, agresif, namun sangat elegan. Anissa menahan napasnya. Otaknya yang terbiasa memproses data dengan cepat langsung mencocokkan ingatan visualnya dengan katalog lelang internasional yang pernah ia hadiri di Jenewa tahun lalu. Richard Mille, RM, 5602, Sapphire. Jantung Anissa berdegup lebih cepat. Sebuah sensasi dingin merayap di tengkuknya. Apakah dia salah lihat? Tidak, mungkin itu seri yang berbeda. Tapi struktur case melengkung itu tak bisa diabaikan. Yang manapun serinya, sebuah jam tangan dengan spesifikasi material dan kerumitan visual seperti itu tidak mungkin berharga di bawah 15 miliar rupiah. Itu adalah edisi sangat terbatas. Bahkan para triliuner pun harus masuk dalam daftar tunggu bertahun-tahun, mengandalkan koneksi tingkat tinggi hanya untuk memilikinya. Ia menghitung cepat di kepalanya. Gaji pokok Bagas, ditambah tunjangan pengawalan khusus. Tidak lebih dari 25 juta rupiah sebulan. Dibutuhkan puluhan tahun tanpa makan, minum, dan bernapas bagi seorang supir untuk sekadar menyentuh kotak pajangan jam tersebut. Apakah itu barang tiruan? Pasar gelap Jakarta memang penuh dengan replika kelas AAAA. Tapi kilau kristal safir itu, kejernihannya saat membiaskan cahaya lampu jalanan terasa terlalu nyata, terlalu sempurna. Jam tangan palsu tidak memantulkan cahaya dengan spektrum sedalam itu. Bagas, panggil Anissa. Suaranya memecah keheningan kabin, datar, namun membawa bobot otoritas yang kental dan penuh selidik. Bagas menatap sekilas dari kaca spion tengah. Wajahnya tenang, nyaris seperti pahatan batu yang tak tersentuh emosi. Ya, Bu Anissa? Jalanan sepertinya agak macet di depan. Ambil jalur kiri, kita lewat Senopati saja. Baik, Bu.
Tangannya memutar kemudi dengan mulus. Sekali lagi, jam tangan itu terpampang jelas. Jarum detiknya menyapu dengan kehalusan mesin mekanik asli Swiss. Tidak ada lompatan kaku khas mesin kuarsa murahan. Jam itu hidup. Anissa menyilangkan kaki, mengetukkan ujung sepatu hak tingginya ke karpet beludru mobil dengan ritme pelan namun mengancam. Sudah 2 minggu kamu bekerja untuk saya, Bagas. Saya rasa kita belum sempat mengobrol banyak tentang dirimu. Berkas dari HRD sangat minim. Mereka hanya menyebutkan kamu punya rekam jejak yang baik di bidang keamanan. Saya hanya orang biasa yang mencari nafkah, Bu, jawab Bagas pelan. Suaranya bariton, stabil tanpa riak emosi sedikit pun. Pandangannya tetap lurus ke jalan raya yang basah. Tidak banyak hal menarik dari hidup saya yang pantas diceritakan kepada ibu. Orang biasa. Anissa mengulang frasa itu, mengecap maknanya dengan nada sinis. Tatapannya kini terang-terangan terkunci pada pergelangan tangan kiri pria di depannya. Barang yang kamu pakai di pergelangan tangan kirimu itu sama sekali bukan barang biasa untuk seseorang yang sekadar mencari nafkah. Keheningan seketika menggantung di udara, berat dan menekan. Hanya terdengar ketukan rintik hujan yang semakin menipis di kaca jendela. Anissa menunggu reaksi panik. Ia menunggu Bagas menarik tangannya dengan canggung, menyembunyikannya di balik lengan kemeja, atau tergagap mencari alasan. Namun Bagas tidak melakukan satupun dari hal itu. Ia justru membiarkan tangannya tetap kokoh bersandar di kemudi. Ini? Bagas melirik sekilas ke arah pergelangan tangannya sendiri, seolah baru menyadari keberadaan benda bernilai belasan miliar itu. Hanya hadiah dari seorang teman lama, Bu. Barang tiruan yang saya beli. Maksud saya, yang dia beli di Mangga 2. Saya hanya suka modelnya karena terlihat tangguh. Tiruan. Teman lama. Mangga 2. Alasan yang begitu tertebak dan murahan. Anissa tersenyum tipis, sebuah senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Sebagai pemimpin perusahaan investasi yang berurusan dengan aset bernilai tinggi setiap harinya, mata Anissa tidak bisa ditipu. Ia tahu berat spesifik emas, ia tahu bagaimana bias cahaya merespons berlian, dan ia tahu aura sebuah karya seni tingkat tinggi. Mangga 2, gumam Anissa, nadanya mengayun dingin. Mereka pasti sudah meningkatkan kualitas produksi garmen dan perhiasan mereka dengan sangat drastis kalau bisa meniru finishing skeleton dial serapi itu. Bagas tidak membalas sindiran itu. Ia hanya menginjak pedal gas dengan halus saat lampu lalu lintas berubah hijau. Ketenangannya justru semakin mengiris kesabaran Anissa. Pikiran sang CEO muda mulai berpacu, menyusun skenario-skenario gelap. Siapa pria ini sebenarnya? Apakah Bagas mata-mata dari pesaing bisnis utamanya yang sedang mencoba menyabotase peluncuran produk baru Adiwangsa Group? Apakah dia dikirim untuk mencuri data rahasia perusahaannya? Atau mungkin dia bagian dari sindikat kejahatan tingkat tinggi yang mengincar nyawanya? Tapi logika Anissa menolak hal itu. Jika dia seorang mata-mata profesional, bukankah memakai jam tangan seharga 15 miliar saat menyamar sebagai supir berpenghasilan 25 juta adalah sebuah kebodohan yang sangat fatal? Kecuali dia memang terbiasa memakainya hingga lupa untuk melepaskannya. Sebuah kebiasaan dari gaya hidup luar biasa mewah yang tanpa sadar terbawa ke dalam penyamarannya. Saya tidak suka orang yang bermain teka-teki, Bagas, ucap Anissa akhirnya. Suaranya kini setajam silet, meresap hingga ke celah udara di dalam mobil. Di dunia saya, kepercayaan adalah segalanya. Jika saya merasa supir sekaligus pengawal saya berbohong tentang identitasnya, bagaimana saya bisa mempercayakan nyawa saya dan keamanan perusahaan padanya? Laju mobil sedikit melambat. Tanpa diduga, Bagas menyalakan lampu sein dan menepikan kendaraan di bahu jalan yang sepi. Ia mematikan mesin, namun membiarkan sistem kelistrikan menyala. Tindakan tiba-tiba ini membuat Anissa menegang, tangannya diam-diam meraih ponsel di dalam tasnya. Bagas menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya sejak percakapan itu dimulai, ia menatap Anissa secara langsung. Mata hitam Bagas begitu dalam, gelap, dan tak terbaca. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa segan berlebihan dari seorang bawahan kepada atasannya.
Hanya ada ketegasan absolut yang entah bagaimana justru membuat Anissa merasa seperti dirinya lah yang sedang dievaluasi. "Ibu Anissa," kata Bagas, nadanya tetap sopan, namun memiliki keteguhan baja yang menggetarkan. "Tugas saya adalah memastikan ibu tiba di tujuan dengan selamat, memastikan tidak ada satupun ancaman yang bisa menyentuh ibu. Saya jamin, dengan taruhan nyawa saya, bahwa saya tidak memiliki niat buruk sekecil apapun terhadap ibu maupun Adiwangsa Group. Mengenai barang yang saya pakai, jika ini membuat ibu merasa tidak nyaman atau mengganggu profesionalitas kerja kita, saya akan menyimpannya dan tidak akan memakainya lagi saat bertugas." Anissa menatap mata itu, mencari sedikit saja retakan kebohongan. Biasanya, ia bisa membaca niat seseorang dalam hitungan detik. Keringat dingin, pupil yang melebar, kedipan mata yang terlalu cepat, atau gerakan mikro pada otot wajah. Namun pada sosok Bagas, ia tidak menemukan celah apapun. Ketenangannya terlalu mutlak, terlalu sempurna. Sama sempurnanya dengan jam tangan mewah di lengannya. "Jalankan lagi mobilnya," perintah Anissa setelah jeda panjang yang terasa mencekik. "Baik, Bu." Bagas menghidupkan mesin, memutar kemudi, dan kembali melajukan kendaraan membelah malam Jakarta, seolah konfrontasi barusan tidak pernah terjadi. Anissa bersandar lemas ke kursi kulitnya. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya bergejolak. Jawaban Bagas barusan tidak meredakan kecurigaannya sama sekali. Sebaliknya, hal itu memercikan rasa penasaran yang membakar. Ketegangan menyelimuti kabin Mercedes itu hingga mereka tiba di pelataran lobi apartemen mewahnya. Saat pintu dibukakan oleh staf valet, Anissa melangkah turun tanpa menoleh lagi ke arah supirnya. Tetapi di dalam hatinya, sebuah keputusan kokoh telah dicanangkan. Ia tidak akan memecat Bagas saat ini juga. Memecatnya hanya akan membuat pria itu menghilang ke dalam bayangan. Ia akan menahan Bagas tetap di dekatnya, mengawasinya setiap saat. Ia akan mencari tahu sendiri rahasia besar apa yang disembunyikan di balik seragam rapi dan sorot mata pria misterius itu. Sesuatu yang besar sedang mengintainya, dan Anissa bertekad untuk menjadi pihak yang memegang kendali saat topeng itu akhirnya terbuka. Lampu gantung raksasa dari kristal Bohemia membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ballroom malam itu. Udara terasa sejuk, membawa perpaduan aroma parfum mahal, bunga lili putih segar yang merambat di pilar-pilar ruangan, dan wangi khas dari hidangan hors d'oeuvre yang dibawa berkeliling oleh para pramusaji berseragam rapi. Suara denting gelas sampanye yang beradu berpadu dengan alunan musik jazz ringan dari live band di sudut ruangan menciptakan atmosfer kemewahan yang sudah sangat diakrabi oleh Anissa. Malam ini adalah malam perayaan ulang tahun Asosiasi Pengusaha, sebuah acara gala yang wajib dihadirinya sebagai salah satu CEO termuda dan paling bersinar di industri. Anissa melangkah dengan anggun, gaun sutra emeraldo yang membalut tubuhnya berdesir halus menyapu karpet merah. Setiap langkahnya memancarkan otoritas. Namun, tidak seperti biasanya, fokus Anissa malam ini sedikit terpecah. Sesekali, ekor matanya melirik ke belakang. Berjarak tepat 2 langkah di belakang kanannya, Bagas berjalan dalam keheningan yang solid. Pria itu mengenakan setelan jas hitam standar yang biasa dipakai oleh pengawal pribadi. Tidak ada yang istimewa dari bahan jas tersebut. Namun entah bagaimana, postur tegap dan bahu lebar Bagas membuat pakaian itu terlihat seperti zirah pelindung. Wajahnya sedingin marmer, rahangnya mengeras waspada, sementara matanya yang tajam menyapu kerumunan tanpa henti, memindai setiap wajah dan pergerakan di sekitar Anissa. "Anissa, malam yang indah, bukan?" Suara bariton yang terlampau keras dan penuh kebanggaan diri itu memecah konsentrasi Anissa. Langkahnya terhenti. Dari arah meja buffet, seorang pria dengan setelan jas marun mencolok berjalan mendekat. Pria itu memegang gelas sampanye di tangan kanannya, sementara tangan kirinya diselipkan ke dalam saku celana dengan gaya yang dibuat-buat. Itu adalah Doni Wirawan, seorang pengusaha properti yang kekayaannya sebagian besar merupakan warisan ayahnya. Selama berbulan-bulan, Doni terus berusaha mendekati Anissa, mencampurkan urusan bisnis dengan ketertarikan romantis yang sama sekali tidak berbalas.
Malam Doni, balas Anissa. Nada suaranya dijaga agar tetap datar dan formal. Senyum tipis yang ia berikan sama sekali tidak mencapai matanya. Kau selalu tahu cara mencuri perhatian seluruh ruangan, Anissa. Gaun yang sangat menawan, puji Doni. Melangkah terlalu dekat hingga aroma, kolon, maski miliknya yang menyengat langsung menyerang indera penciuman Anissa. Anissa secara refleks memundurkan tubuhnya setengah langkah. Melihat gerakan menghindar itu, mata Doni menyipit sesaat sebelum ia mengalihkan pandangannya ke arah belakang Anissa. Ia menatap Bagas dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan, bibirnya melengkung membentuk seringai sinis. Dan siapa pesuruh yang kau bawa ke acara eksklusif ini? Aku tidak ingat pernah melihat wajah kaku ini di jajaran direksi manapun. Ejek Doni tanpa basa-basi. Ini Bagas. Dia supir sekaligus pengawal pribadiku, jawab Anissa tegas, memberikan isyarat dari nada suaranya agar Doni tidak memperpanjang masalah. Namun Doni, dengan arogansi yang sudah mengakar dalam darahnya, tidak berniat berhenti. Ia memajukan wajahnya, mencoba menatap mata Bagas yang sama sekali tidak berkedip. Saat itulah, mata Doni terpaku pada pergelangan tangan kiri Bagas. Ujung lengan kemeja putih Bagas sedikit tersingkap ketika pria itu menggerakkan tangannya untuk merapikan posisi jasnya, memperlihatkan sebuah jam tangan dengan dial berwarna biru gelap dan kerumitan mesin mekanik yang terekspos elegan. Tiba-tiba, tawa Doni meledak. Suaranya bergema cukup keras hingga membuat beberapa tamu di sekitar mereka menoleh dengan kening berkerut. Astaga, Anissa, di mana kau memungut pengawal ini? Doni menunjuk tepat ke arah pergelangan tangan Bagas dengan jari telunjuknya, seolah ia baru saja menemukan lelucon paling lucu abad ini. Lihat apa yang dipakainya. Sebuah Patek Philippe Grandmaster Chime. Ya Tuhan, ini sangat konyol. Anissa merasakan panas menjalar di lehernya. Sebuah perpaduan antara rasa malu menjadi pusat perhatian dan kemarahan atas ketidaksopanan Doni. Jaga bicaramu, Doni. Tidak ada yang lucu di sini. Oh, tentu saja ini lucu, sayang. Tukas Doni. Suaranya sengaja ditinggikan agar orang-orang di sekeliling mereka bisa mendengar. Ia maju satu langkah, menatap langsung ke wajah Bagas. Hei kawan, berapa kau membeli rongsokan palsu itu? Di pasar malam, 300.000 rupiah. Kau tahu, memakai barang KWW di acara orang-orang berkelas seperti ini adalah sebuah penghinaan. Kau pikir kau bisa mengelabui kami dengan memakai tiruan murahan dari jam seharga puluhan miliar? Anissa menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh perlahan ke arah Bagas, bersiap melihat ekspresi malu, panik, atau marah dari pria itu. Biasa jika seseorang dipermalukan di depan umum seperti ini, wajah mereka akan memerah, tangan mereka akan gemetar, atau setidaknya mereka akan menyembunyikan tangan mereka dengan canggung. Namun, yang dilihat Anissa justru membuat bulu kuduknya merinding. Bagas tidak bergeming sedikit pun. Pria itu tidak menyembunyikan tangannya, tidak menundukkan pandangannya, dan sama sekali tidak terlihat tersinggung. Ia berdiri di sana, menjulang di hadapan Doni, dengan ketenangan yang terasa sangat tidak wajar. Mata Bagas menatap Doni dengan sorot yang sangat dingin. Bukan kemarahan yang meluap, melainkan tatapan kosong yang biasa diberikan seseorang saat melihat seekor serangga kecil berdengung di dekat telinga. Sebuah ketenangan absolut yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar memegang kendali atas segalanya. Keheningan Bagas justru menciptakan tekanan yang menyesakkan di udara. Doni, yang berharap mendapat reaksi defensif, perlahan kehilangan senyumnya. Seringainya memudar, digantikan oleh kedutan tidak nyaman di sudut bibirnya. Tubuh Doni secara refleks menegang di bawah tatapan tajamnan tanpa emosi milik pengawal itu. Apa kau tuli? Atau kau terlalu malu karena ketahuan? Suara Doni kini terdengar sedikit lebih tinggi, kehilangan nada percaya dirinya, mencoba menutupi kegugupan yang tiba-tiba menyergapnya. Doni, cukup! Potong Anissa dengan suara dingin dan tajam, melangkah maju hingga memotong garis pandang antara Doni dan Bagas. Bagas adalah karyawanku, dan dia datang ke sini di bawah tanggung jawabku. Apa yang ia kenakan bukanlah urusanmu. Perilakumu malam ini benar-benar tidak mencerminkan seorang pria berpendidikan.
Tanpa menunggu balasan dari Doni yang kini wajahnya memerah karena teguran keras itu, Anissa membalikkan badan. "Ayo Bagas, kita cari tempat yang udaranya lebih bersih." Bagas hanya mengangguk pelan, gerakannya presisi, sebelum mengikuti langkah Anissa membelah kerumunan. Saat mereka berjalan menjauh, pikiran Anissa bergejolak hebat bak badai. Matanya menatap lurus ke depan, tetapi seluruh kesadarannya tertuju pada pria di belakangnya. Ia mengingat dengan jelas pantulan cahaya pada kristal safir jam tangan tersebut. Kilauan itu terlalu jernih. Potongannya terlalu sempurna untuk sebuah barang tiruan. Dan yang paling mengganggu Anissa adalah reaksi Bagas barusan. Ketenangan itu bukanlah sikap seorang bawahan yang tertindas. Itu adalah sikap seorang raja yang menolak merendahkan derajatnya untuk meladeni gonggongan anjing jalanan. "Siapa kau sebenarnya, Bagas?" batin Anissa, merasakan degup jantungnya sendiri. Pertanyaan itu terus bergema di kepalanya, menutupi suara alunan musik jazz, menandakan bahwa pria yang berjalan di belakangnya ini menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Suara detik jam dinding di ruang kerja Anissa seakan berdetak jauh lebih lambat dari biasanya, menggemakan ketegangan yang begitu pekat di udara. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk pori-pori kulitnya. Namun dahi sang CEO muda itu justru dipenuhi rintik peluh. Di depannya, layar laptop memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, menampilkan deretan angka-angka berwarna merah yang perlahan meruntuhkan seluruh harapannya. Kopi espresso di cangkir keramiknya sudah mendingin sejak 2 jam lalu, menyisakan noda melingkar yang mengering di atas meja kaca mahalnya. Aroma tajam dari kopi itu kini terasa asam dan membuat perutnya mual. Pintu kayu ok ruangannya terbuka perlahan. Rina, sekretarisnya, melangkah masuk dengan napas memburu. Wajah Rina sepucat kertas, tangannya menggenggam sebuah map coklat yang ujungnya lecek karena diremas kuat-kuat. Bau kertas baru dari map itu tak mampu menutupi aroma ketakutan yang menguar dari sang sekretaris. "Katakan Rina, jangan ditahan," ucap Anissa pelan. Ia menyandarkan punggungnya pada kursi kulit, meski jantungnya berdebar kencang, seolah ingin melompat dari rongga dada. "Bu Anissa." Suara Rina bergetar hebat. Ia menelan ludah dengan susah payah sebelum melanjutkan kalimatnya. "Pak Wijaya, beliau baru saja mengirimkan surat resmi melalui tim legalnya." Anissa menghentikan napasnya selama 1 detik. "Lanjutkan." "Beliau membatalkan seluruh kontrak investasi untuk mega proyek kuartal ini. Semua dana yang sudah dijanjikan akan ditarik kembali terhitung mulai hari ini. Mereka menemukan celah dalam klausul dan kita tidak bisa menuntut balik." Anissa memejamkan matanya rapat-rapat. Kepalanya mendadak pening, seakan seisi ruangan berputar mengelilinginya. Pembatalan sepihak dari Pak Wijaya bukan sekadar kemunduran bisnis biasa. Itu adalah lonceng kematian bagi perusahaannya. Tanpa suntikan dana dari konglomerat raksasa itu, arus kas mereka akan mati dalam hitungan minggu. Hutang pada vendor akan menumpuk. Kebangkrutan yang selama ini hanya menjadi hantu di sudut paling gelap dalam pikirannya, kini mewujud menjadi monster nyata yang berdiri tepat di depan matanya. "Sudah kamu coba hubungi beliau secara pribadi?" tanya Anissa, mati-matian mencoba menjaga nada suaranya agar tetap terdengar datar dan berwibawa. "Sudah, Bu. Puluhan kali. Saya, manajer keuangan, bahkan tim humas. Asistennya bilang Pak Wijaya menolak menerima panggilan dari siapapun dari pihak kita. Mereka memblokir semua jalur komunikasi." Tepat saat keputusasaan mulai mencekik leher Anissa secara perlahan, suara langkah sepatu kulit yang berat terdengar dari ambang pintu. Doni melangkah masuk tanpa mengetuk. Pria itu membawa serta aroma parfum maskulin yang berlebihan dan menyengat, sangat kontras dengan hawa kepanikan yang mendominasi ruangan tersebut. Senyum miring yang luar biasa arogan tercetak di bibir pria itu. "Kudengar kau sedang dalam masalah besar, sayang," sapa Doni dengan nada mengejek. Ia melonggarkan dasi sutranya dengan gaya yang dibuat-buat santai, melangkah mendekati meja Anissa, dan mengabaikan kehadiran Rina yang menunduk canggung sebelum akhirnya beringsut keluar ruangan. "Ini bukan saatnya, Doni. Aku sedang sangat sibuk. Keluar dari ruanganku." Desis Anissa tajam. Ia menatap mata pria di depannya dengan kilat kemarahan. "Sibuk menghitung sisa hari sebelum perusahaan ini gulung tikar?"
Doni tertawa kecil, suara yang terdengar seperti gesekan logam berkarat di telinga Anissa. Pria itu mencondongkan tubuhnya ke depan, menumpukan kedua tangannya di atas meja Anissa, menekan wilayah privasi wanita itu. Wijaya mundur. Kau hancur, Anissa. Semua orang di bursa saham sudah mulai membicarakannya. Tapi jangan khawatir, pangeranmu ada di sini. Perusahaanku bisa menyuntikkan dana talangan untuk menutupi lubang yang ditinggalkan si tua Wijaya. Tentu saja, dengan syarat yang menguntungkan kita berdua. Mata Doni menelusuri wajah Anissa dengan tatapan yang membuat kulit wanita itu meremang karena jijik. Kau hanya perlu berhenti bersikap sok kuat, berhenti bersikap dingin padaku, dan mulai meresmikan status kita. Jadilah milikku, dan perusahaanmu akan selamat. Anissa mengepalkan kedua tangannya di bawah meja, hingga kuku-kukunya memutih, menahan dorongan untuk menampar wajah sombong di depannya. Di tengah krisis yang mengancam mata pencaharian ratusan karyawannya, pria ini justru bermanuver lintah, memanfaatkannya sebagai alat tawar-menawar yang murahan. Aku lebih baik berdiri di depan media dan mengumumkan kebangkrutan besok pagi, daripada harus menjual harga diriku pada lintah sepertimu, jawab Anissa lambat-lambat. Suaranya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang memuncak. Wajah Doni seketika mengeras. Senyum arogannya lenyap berganti dengan raut kebencian. Kau terlalu sombong, Anissa. Tanpa bantuanku, kau tidak akan bertahan melewati akhir pekan ini. Lihat saja, Nan. Prang, ucapan Doni terpotong secara brutal oleh suara ledakan kaca tebal yang pecah berkeping-keping dari arah luar ruangan. Bunyi memekakkan telinga itu disusul oleh jeritan melengking seorang wanita. Kemudian diikuti oleh suara bariton kasar yang menggelegar ke seluruh penjuru lantai. Anissa terlonjak dari kursinya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Bau samar dari asap rokok murah, keringat, dan bau debu jalanan perlahan menyusup melalui celah pintu yang terbuka, menyingkirkan aroma pengharum ruangan beraroma lavender di kantornya. Keluar kalian semua, berhenti bekerja atau kami hancurkan semua tengkorak kalian di sini. Tanpa memedulikan larangan Doni yang tiba-tiba mematung, Anissa berlari keluar dari ruangannya. Pemandangan di area kubikel karyawan membuat aliran darah di tubuh Anissa membeku. 6 orang pria bertubuh besar dengan wajah beringas sedang mengacak-acak kantornya. Salah satu dari mereka, seorang pria berkepala plontos dengan tato ular melingkar di lehernya, baru saja menghantamkan tongkat bisbol dari besi padat ke deretan monitor komputer terbaru milik perusahaan. Percikan api kecil dan suara korsleting listrik memenuhi udara, bercampur dengan bau plastik yang terbakar. Kertas-kertas kontrak berterbangan layaknya salju kotor di tengah kepanikan puluhan karyawan yang berhamburan, merangkak di bawah meja, menangis mencari tempat bersembunyi. Anissa mengenali taktik kotor ini. Ini pasti ulah preman sewaan dari kompetitor bisnis liciknya. Mereka tahu betul bahwa perusahaan Anissa sedang berada di titik nadir, karena mundurnya Pak Wijaya secara tiba-tiba. Dan mereka mengirim anjing-anjing pelacak ini untuk memberikan pukulan terakhir yang mematikan secara psikologis maupun fisik. "Hei, apa-apaan kalian ini?" teriak Anissa tanpa sadar. Suaranya melengking mengatasi hiruk-pikuk kekacauan. Rasa tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan para karyawannya sesaat berhasil mengalahkan rasa takutnya sendiri. Pria bertato ular itu menoleh lambat-lambat. Ia menyeringai lebar, memamerkan deretan gigi yang menguning karena nikotin. Pria itu melangkah perlahan mendekati Anissa, sengaja menyeret ujung tongkat bisbolnya di atas lantai pualam lobi hingga menimbulkan bunyi decitan tajam yang mengiris saraf. "Ah, ini dia bos besarnya. Bos kami mengirim salam hangat untukmu, Nona Manis," ucap preman itu dengan nada rendah yang penuh ancaman. Dia bilang, "Ini peringatan kecil karena sudah berani bermain-main di wilayahnya. Karena pelindung besarmu sudah lari, kau pikir siapa yang akan menolongmu sekarang?" Anissa mundur selangkah, napasnya tertahan di tenggorokan. Matanya secara refleks menyapu seluruh ruangan, mencari sosok Bagas yang sejak tadi pagi bertugas berjaga di area bawah. Namun pria itu tidak terlihat dimanapun di antara kerumunan karyawan yang meringkuk ketakutan. "Doni," Anissa menoleh dengan panik ke arah pria di belakangnya.
pria yang beberapa detik lalu dengan lantang menyombongkan kekuasaan dan kekayaannya. Lakukan sesuatu, panggil keamanan. Kau bilang kau bisa membantu melindungiku. Namun pemandangan yang dilihat Anissa justru membuat perutnya semakin mual. Doni, pengusaha yang selalu tampil dengan dada membusung dan ego setinggi langit, kini berdiri gemetar di dekat pilar beton. Wajah pria itu pucat pasi seolah kehabisan darah. Matanya membelalak ketakutan menatap tongkat bisbol besi yang digenggam sang preman. Keringat dingin membasahi pelipisnya, merusak tatanan rambut mahalnya. Aku. Ini bukan urusanku. Suara Doni pecah, langkahnya mundur dengan sangat cepat. Saat salah satu preman lain yang memegang rantai besi menatapnya dengan tajam dan mengambil satu langkah maju, Doni tersentak hebat. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke udara, bahasa tubuh yang menyerah total. Jangan sentuh aku, jangan libatkan aku. Aku bukan bagian dari perusahaan rongsokan ini. Aku hanya tamu yang numpang lewat. Tanpa ragu sedikit pun, tanpa sekalipun menoleh lagi untuk memastikan keselamatan Anissa, Doni berbalik badan dan berlari terbirit-birit menuruni tangga darurat. Pria itu kabur menyelamatkan nyawanya sendiri, membuang semua janji manisnya ke tempat sampah, dan meninggalkan Anissa berdiri sendirian tanpa perlindungan menghadapi para preman beringas itu. Kesunyian yang mencekam seketika menyelimuti batin Anissa, di tengah suara isak tangis karyawannya yang terus bergema. Harapannya runtuh sepenuhnya ke dasar jurang. Perusahaannya hancur berantakan secara finansial. Dan kini, tanpa ada satupun orang yang bisa melindunginya, keselamatan nyawanya berada di ujung tanduk. Preman bertato ular itu tertawa terbahak-bahak melihat betapa pengecutnya Doni. Ia lalu mengangkat tongkat besinya tinggi-tinggi, menatap Anissa dengan tatapan buas predator, yang siap menerkam mangsanya yang tak berdaya. Anissa hanya bisa memejamkan mata, menanti hantaman yang akan segera menghancurkan sisa-sisa dari kehidupannya yang sempurna. Kaca-kaca berserakan di lantai marmer lobi, memantulkan cahaya lampu neon yang berkedip-kedip tak beraturan akibat hantaman benda tumpul. Bau tajam dari debu, kopi yang tumpah, dan keringat asam dari ketegangan bercampur di udara, menyesakkan dada Anissa. Ia terpojok di balik meja resepsionis, napasnya memburu pendek-pendek, sementara jari-jarinya mencengkeram tepian meja kayu hingga buku-buku jarinya memutih. Di sudut lain, Doni, pria yang setengah jam lalu membual tentang betapa hebat kekuasaan dan koneksinya, kini meringkuk di bawah pot tanaman hias. Kedua tangannya menutupi kepala, gemetar tak karuan sambil merapalkan doa-doa yang tak terdengar jelas. 3 preman berwajah garang melangkah maju mendekati Anissa. Tongkat besi di tangan mereka bergesekan dengan lantai, menciptakan bunyi decitan ngilu yang menggores kewarasan. Bos bilang, serahkan saja aset-aset itu, atau wajah cantikmu ini akan kami hancurkan. Geram salah satu preman yang memiliki bekas luka sayatan di pipinya. Napasnya bau alkohol tua dan tembakau murahan. Anissa memejamkan mata, merasakan dinginnya keputusasaan menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Perusahaannya hancur, investor utamanya telah pergi, dan kini nyawanya terancam tanpa ada seorang pun yang bisa menolongnya. Namun, sebelum tongkat besi itu sempat diangkat lebih tinggi, sebuah bayangan gelap melesat membelah udara. Bau maskulin dari parfum kayu cendana dan aroma tajam dari bahan kain jas yang disetrika rapi seketika menyapu indera penciuman Anissa. Bagas, supir pribadinya itu tiba-tiba saja sudah berdiri tegap di depannya. Bahunya yang lebar sepenuhnya memblokir tubuh mungil Anissa dari pandangan para perundung. "Minggir, cecunguk rendahan!" Bentak preman berwajah luka itu, matanya memerah penuh amarah melihat seorang supir berani menghalanginya. Tanpa ragu, ia mengayunkan tongkat besinya sekuat tenaga ke arah kepala Bagas. Anissa menjerit tertahan, "Bagas, awas!" Apa yang terjadi selanjutnya terekam di mata Anissa layaknya adegan gerak lambat. Bagas sama sekali tidak bergeming atau menunjukkan kepanikan. Dengan presisi mematikan dan ketenangan yang membekukan darah, tangan kirinya melesat ke atas. Ia menangkap pergelangan tangan si preman tepat 1 inci, sebelum tongkat itu mendarat di tengkoraknya. Cengkeraman Bagas begitu kuat, hingga terdengar bunyi gemeretak tulang yang tertindih. Si preman membelalak,
mulutnya terbuka untuk menjerit. Tetapi sebelum suara itu keluar, Bagas memelintir lengan itu dengan gerakan memutar yang brutal, menggunakan momentum lawan untuk membanting tubuh besar tersebut ke lantai marmer. Brak! Dentuman keras bergema di seluruh ruangan. Preman itu memuntahkan ludah bercampur darah, langsung tak sadarkan diri. 2 preman tersisa tersentak mundur. Keterkejutan melumpuhkan mereka sesaat. Namun, insting liar mengambil alih, dan mereka menyerbu Bagas secara bersamaan dari arah kiri dan kanan. Bagas menunduk, menghindari ayunan brutal dari sisi kiri, lalu poros kakinya berputar mulus di atas lantai marmer. Ia melepaskan tendangan lurus yang sangat cepat, hingga nyaris tak terlihat, menghunjam tepat di ulu hati preman kedua. Pria itu seketika ambruk, terbatuk-batuk mencari udara dengan mata mendelik. Preman terakhir mencoba melayangkan pukulan buta melihat teman-temannya tumbang hanya dalam hitungan detik. Bagas hanya memiringkan kepalanya sedikit, membiarkan tinju itu melewati telinganya. Dengan gerakan mengalir bak air, tangan kanan Bagas mencengkeram kerah belakang pria itu, menariknya mundur dengan kekuatan mengerikan, lalu memberikan satu hantaman tajam dengan tepi tangannya di titik saraf leher sang preman. Tubuh pria itu merosot lemas, menabrak meja kaca hingga hancur berkeping-keping. Keheningan yang janggal dan berat menggantung di lobi yang hancur itu, hanya disela oleh rintihan tertahan dari preman yang terkapar di lantai. Anissa terpaku. Matanya membulat sempurna, menatap punggung tegap Bagas yang naik turun dengan ritme napas yang amat tenang. Jantung Anissa berdebar sangat kencang hingga terasa sakit memukul rongga dada. Siapa pria ini sebenarnya? Batinnya menjerit kebingungan. Gerakan Bagas bukanlah gerakan acak hasil perkelahian jalanan. Itu adalah teknik bela diri militer tingkat tinggi yang sangat efisien, bersih, dan mematikan. Pria yang selama ini hanya mengangguk sopan, membukakan pintu mobil untuknya, dan diam saja saat dihina miskin oleh Doni, baru saja menumbangkan 3 preman beringas tanpa sehelai rambut pun yang berantakan dari kepalanya. Bagas perlahan berbalik. Wajahnya sama datar dan tenangnya seperti saat ia mengemudikan mobil menembus kemacetan ibu kota. Ia merapikan ujung kerah jasnya sedikit, dan saat itulah kilau dari jam tangan, edisi terbatas di pergelangan tangannya, kembali memantulkan cahaya lampu. Bagas merogoh saku bagian dalam jasnya, mengeluarkan sebuah ponsel berwarna hitam mat, yang bentuknya sangat tipis dan tak bermerek, tipe ponsel komunikasi terenkripsi, yang tak mungkin dimiliki warga sipil biasa. Ia menekan satu tombol. Panggilannya langsung tersambung. Singkirkan sampah-sampah ini dari kantorku. Suara Bagas memecah keheningan. Suaranya terdengar berat, dingin, dan memiliki lapisan otoritas absolut yang membuat bulu kuduk Anissa berdiri tegak. Bagas terdiam sejenak, mendengarkan suara di seberang sana, lalu menambahkan dengan nada yang lebih merendah namun jauh lebih mematikan. Dan soal Wijaya, pastikan dia mengerti posisi aslinya. Jangan biarkan dia bernapas sebelum dia memperbaiki kesalahannya di sini. Ya, lakukan sekarang. Bagas mematikan layar ponsel itu dan memasukkannya kembali ke saku. Ia melangkah mendekati Anissa yang masih membeku. Sorot matanya seketika melembut, kontras dengan aura dominasi yang baru saja ia pancarkan ke seluruh ruangan. "Nona Anissa tidak terluka?" Tanyanya lembut, suaranya mengalun hangat, seolah mencoba menenangkan badai kepanikan yang sedang berkecamuk di kepala atasannya itu. "Bi Bagas, apa? Bagaimana kau?" Anissa tergagap, pita suaranya seolah menolak bekerja sama. Tenggorokannya terasa sekering gurun pasir. "Siapa? Siapa yang baru saja kau telepon?" Bagas tersenyum tipis, sebuah senyuman sopan yang menutupi ribuan rahasia. "Hanya membereskan sedikit masalah teknis, Nona. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi." Belum sempat Anissa mencerna kata-kata absurd tersebut, suara bantingan pintu memecah sisa keheningan. Pintu kaca utama lobi yang sudah setengah retak didorong paksa dari luar dengan panik. Anissa tersentak. Sosok pria paruh baya dengan setelan abu-abu mahal yang kini tampak kusut masai menerobos masuk, tersandung kakinya sendiri. Itu Pak Wijaya. Pria arogan yang belum ada 1 jam lalu keluar dari ruangan Anissa dengan dagu terangkat tinggi, membatalkan kontrak bernilai miliaran,
dan menghancurkan masa depan perusahaan Anissa dengan tawa meremehkan. Namun kini, pemandangan di depan Anissa seolah membalikkan logika dunia. Wajah Pak Wijaya pucat pasi bak mayat hidup. Keringat sebesar biji jagung membasahi dahi, leher, hingga menembus kerah kemeja sutranya. Napasnya terengah-engah keras, bibirnya bergetar hebat. Ia mengabaikan pecahan kaca, mengabaikan preman-preman yang mengerang di lantai, dan sama sekali tidak memedulikan Doni yang mengintip dari balik pot dengan mulut menganga. Mata Pak Wijaya bergerak liar mencari-cari. Begitu ia melihat Anissa berdiri di balik meja resepsionis, lutut pria tua itu seolah kehilangan tulang. Pak Wijaya setengah berlari, setengah terseret mendekati Anissa, dan tanpa peduli pada martabatnya, ia menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang kotor. Ibu Anissa, Bu Anissa, saya mohon. Suara Pak Wijaya pecah menjadi isakan parau. Kedua tangannya menangkup di depan dada, dengan postur memohon yang sangat menyedihkan. Matanya yang memerah menatap Anissa dengan teror murni. Saya salah, saya buta, saya bodoh, saya mohon, mari kita tanda tangani kontrak itu sekarang juga. Anissa mundur selangkah, napasnya tertahan. Ia melirik Bagas, lalu menatap Wijaya. Otaknya menolak memproses pergantian peristiwa yang terlalu ekstrim ini. Pak Wijaya, apa maksud Bapak? Bapak sendiri yang bilang perusahaan saya tidak pantas. Tidak, saya yang tidak pantas, potong Wijaya histeris, nyaris mencium ujung sepatu hak tinggi Anissa. Air mata ketakutan mengalir di kerutan pipinya. Saat berbicara, mata Wijaya secara tidak sengaja melirik ke arah Bagas yang berdiri diam di samping Anissa. Melihat sorot mata Bagas yang datar dan dingin menatapnya, Wijaya tersentak hebat, seluruh tubuhnya kejang dalam ketakutan yang tak masuk akal. Ia cepat-cepat kembali menatap Anissa. Saya akan gandakan investasinya, Bu. 3 kali lipat, 5 kali lipat. Apapun persyaratannya saya setuju. Saya mohon Bu Anissa, terima uang saya. Tolong hubungi. Tolong jangan biarkan seluruh hidup dan perusahaan saya dihancurkan hari ini. Raung Wijaya, keputusasaannya bergema di lobi yang berantakan itu. Anissa berdiri kaku, ujung jarinya terasa dingin. Pria tua arogan yang memegang kunci hidup dan mati, perusahaannya kini bersujud dan menangis terseduh-seduh di depannya. Anissa memalingkan wajahnya perlahan, mengarahkan pandangannya kembali pada Bagas. Supirnya itu berdiri dengan postur sempurna, kedua tangannya bertaut rapi di depan pinggang, ekspresi wajahnya benar-benar kosong, seolah-olah seorang konglomerat yang menangis memohon-mohon di lantai adalah pemandangan yang sangat lumrah. Pertanyaan-pertanyaan di kepala Anissa tak lagi sekadar bisikan keraguan. Mereka berteriak, menggedor kesadarannya, menuntut jawaban pasti atas teka-teki gila yang selama ini bersembunyi di balik seragam supir pribadi di hadapannya ini. Ruangan itu masih menyisakan aroma debu, kertas printer yang terbakar, dan keringat bercampur anyir darah yang samar. Kertas-kertas kontrak berserakan di atas karpet abu-abu lobi kantor Anissa yang biasanya rapi. Namun, bukan kekacauan fisik itu yang membuat napas Anissa tertahan, melainkan pemandangan absurd yang kini tersaji tepat di depan matanya. Pak Wijaya, investor paruh baya yang hanya beberapa jam lalu memaki Anissa dan membatalkan pendanaan dengan angkuh, kini berdiri membungkuk dengan postur yang nyaris merosot ke lantai. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir deras dari pelipisnya, menetes membasahi kerah kemeja sutranya yang mahal. Tuan Muda Bagaswara, saya sungguh tidak tahu. Suara Pak Wijaya bergetar hebat, memecah keheningan lobi yang mencekam. Matanya menatap sepatu pantofel Bagas dengan ketakutan yang telanjang. Saya tidak tahu bahwa perusahaan Nona Anissa berada di bawah perlindungan Anda secara langsung. Tolong, maafkan kelancangan saya. Suntikan dana itu akan saya lipat gandakan hari ini juga. Saya mohon, jangan cabut dukungan Aditama Group dari pabrik saya. Anissa mematung di dekat meja resepsionis. Jantungnya berdegup kencang, memukul tulang rusuknya dengan ritme yang menyakitkan. Tuan Muda Bagaswara, Aditama Group?
Nama itu bergema di kepalanya bagai dentang lonceng raksasa. Keluarga Aditama adalah pemilik konglomerasi terbesar di Asia Tenggara. Dan pria di depannya ini, pria yang selama berbulan-bulan membukakan pintu mobilnya, memegang payung untuknya saat hujan, dan meminum kopi instan dari pantry kantornya, adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis tersebut. Bagas tidak membalas langsung. Pria itu berdiri tegak, memancarkan aura dominasi yang luar biasa pekat. Posturnya yang biasa terlihat santai, kini memancarkan otoritas mutlak. Ia menatap Pak Wijaya dengan sorot mata sedingin es. Tidak ada senyum ramah sang supir yang biasanya menyambut Anissa setiap pagi. Kau hampir menghancurkan hasil kerja keras orang lain hanya karena termakan rumor murahan dari pesaing. Wijaya, desis Bagas pelan, namun suaranya memiliki ketajaman yang mampu memotong baja. Lakukan transfernya sekarang. Jika dalam 10 menit dana itu belum masuk ke rekening perusahaan Nona Anissa, kau tahu apa yang akan terjadi pada pabrikmu besok pagi. Baik tuan, sekarang juga. Pak Wijaya setengah berlari keluar ruangan, tangannya gemetar mengeluarkan ponsel untuk menelepon direktur keuangannya. Suara langkah kaki yang berderap serempak dari luar kembali menyita perhatian Anissa. Pintu kaca lobi didorong terbuka dengan hormat. 5 pria berjas hitam dengan earpiece melangkah masuk, mengamankan perimeter. Di belakang mereka, seorang pria berkacamata dengan setelan jas abu-abu bespoke bergegas menghampiri Bagas, lalu membungkuk 90 derajat. Tuan Bagas, lapor pria berkacamata itu sambil menyodorkan sebuah tablet elektronik. Semua instruksi Anda sudah dilaksanakan. Saham perusahaan Nona Anissa telah distabilkan, dan pergerakan pihak-pihak yang mencoba melakukan hostile takeover telah kami blokir sepenuhnya. Kami juga telah membekukan aset utama milik dalang di balik kekacauan ini. Bagas mengangguk singkat. Kerja bagus, Dimas. Tepat pada detik itu, dari arah pintu masuk, terdengar suara tawa yang sangat Anissa kenal. Doni, pengusaha sombong yang tempo hari merendahkan Bagas dan menghina perusahaannya di lobi hotel itu melangkah masuk dengan angkuh. Tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, wajahnya memancarkan kepuasan arogan. Wah, lihat siapa yang perusahaannya sedang hancur lebur. Ejek Doni dengan suara lantang, matanya menyapu lobi yang berantakan sebelum akhirnya terpaku pada Anissa. Sudah kubilang, Anissa. Kau butuh pria sejati untuk melindungimu, bukan supir miskin penipu ya. Kata-kata Doni terputus di tenggorokan, seolah seseorang baru saja mencekiknya. Matanya yang meremehkan tiba-tiba melebar saat ia menyadari keberadaan 5 pengawal elit dan pria berkacamata di ruangan itu. Dimas, asisten eksekutif Aditama Group, wajah yang sangat dihafal oleh setiap pengusaha di negeri ini. Dan di pusat semua itu, berdiri sang supir, Bagas. Bagas menoleh perlahan. Ia mengangkat tangan kirinya, sengaja menyesuaikan manset kemejanya. Lampu kristal lobi memantulkan cahaya dari pergelangan tangannya. Jam tangan Patek Philippe Grandmaster Chime itu berkilau penuh kemewahan. Jam yang sama yang pernah dituduh Doni sebagai barang palsu dari pasar loak. Wajah Doni memucat pasi. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Ia mundur selangkah, napasnya tersengal. Di Dimas, Tuan Dimas dari Aditama Group. Kak, kenapa Anda ada di sini? Menghadap. Pandangan Doni beralih pada Bagas, dan realitas yang mengerikan akhirnya menghantam kewarasannya. Jadi, jam tangan ini masih terlihat seperti barang loakan di matamu, Doni? Suara Bagas terdengar berat dan tenang, melangkah pelan mendekati pengusaha arogan itu. Suara sol sepatunya mengetuk lantai marmer, terdengar bagai detak waktu yang menghitung mundur kehancuran Doni. Di Tuan Bagaswara. Doni kehilangan keseimbangannya. Kakinya lemas hingga ia jatuh berlutut di atas karpet. Lutut celana mahalnya bergesekan dengan debu. Saya sungguh buta. Saya tidak tahu. Tentu saja kau tidak tahu. Potong Bagas dingin. Kau terlalu sibuk menilai manusia dari harga pakaian mereka, sambil menutupi fakta bahwa perusahaanmu sendiri sedang menunggak utang miliaran. Bagas melirik Dimas. Cabang perusahaannya sudah kita akuisisi 15 menit yang lalu, Tuan, lapor Dimas tanpa emosi.
Mulai besok, Tuan Doni resmi kehilangan seluruh kursi direksi dan aset pribadinya akan disita oleh bank. Tangis keputusasaan pecah dari mulut Doni. Pria yang selalu membanggakan kekayaannya, itu kini merangkak memohon. Air mata merusak harga dirinya. Namun Bagas hanya memalingkan wajah, memberi isyarat kecil. Dua pengawal bertubuh besar segera menyeret Doni keluar dari ruangan, membuang suaranya yang terus melolong minta ampun hingga hilang di balik pintu. Kini, ruangan itu mendadak hening. Para pengawal dan Dimas mundur keluar lobi, memberikan privasi absolut bagi tuan mereka. Bagas berbalik, menatap Anissa yang masih berdiri kaku. Atmosfer di antara mereka telah berubah drastis. Ada jurang status yang tiba-tiba menganga lebar. Anissa, Bagas memulai, nada suaranya melembut, kembali menjadi pria hangat yang Anissa kenal. Ia melangkah maju, namun Anissa refleks mundur setengah langkah. Gerakan kecil itu membuat raut wajah Bagas sedikit terluka. Kau. Suara Anissa serak, tenggorokannya terasa kering. Kau membohongiku selama ini. Semua dokumen lamaran kerja itu, alamat rumah kontrakanmu, semuanya palsu? Bagas menghela napas panjang, memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Tidak ada niat untuk menyakitimu atau mempermainkanmu, Nis. Aku bersumpah. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam dunia di mana semua orang tersenyum padaku, hanya karena namaku dan kekayaan keluargaku. Aku muak dengan kepalsuan itu. Aku butuh ruang untuk bernapas, menjadi pria biasa, dan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Anissa menatap mata Bagas dalam-dalam, mencari kebohongan di sana, namun yang ia temukan hanyalah ketulusan yang telanjang. Tubuh Anissa yang sejak tadi tegang perlahan mengendur. Beban krisis kebangkrutan yang nyaris menghancurkan mentalnya telah menguap, digantikan oleh rasa lega yang luar biasa, berbaur dengan kekaguman yang sulit dijelaskan. Lalu kenapa kau memilih perusahaanku? Tanya Anissa pelan. Jemarinya meremas ujung blazernya. Bagas tersenyum tipis, sebuah senyum manis yang sering ia berikan dari balik kaca spion mobil. Karena saat aku melakukan wawancara hari itu, aku melihat seorang pemimpin muda yang tulus. Kau memperlakukanku dengan hormat, bukan sebagai bawahan yang bisa kau injak. Kau punya ambisi, tapi kau tidak pernah mengorbankan nuranimu. Aku ingin melindungi hal itu. Aku ingin melindungimu. Kata-kata itu meluncur dengan kehangatan yang menjalar langsung ke dada Anissa. Runtuh sudah tembok keraguan di hatinya. Pria di hadapannya mungkin adalah seorang triliuner, dengan kekuasaan absolut yang mampu menghancurkan musuhnya dalam jentikan jari. Tetapi di saat yang sama, ia tetaplah Bagas, pria yang selalu memastikan Anissa makan siang tepat waktu, dan berdiri di garda terdepan saat bahaya mengancam. Anissa akhirnya mengukir senyum kecil di bibirnya. Sebuah tawa tertahan lolos dari hidungnya. Jadi, apakah aku masih harus membayar gajimu bulan ini, Tuan Bagaswara? Bagas tertawa pelan, melangkah mendekat, dan kali ini Anissa tidak mundur. Jarak di antara mereka terkikis. Tergantung, bisik Bagas dengan tatapan jenaka, namun penuh arti. Jika kau ingin mempekerjakanku seumur hidup, kurasa kita harus membuat kontrak baru yang jauh lebih permanen. Di tengah sisa-sisa kekacauan lobi tersebut, Anissa menatap pria luar biasa di hadapannya dengan pandangan yang benar-benar baru. Bukan sekadar rasa syukur, melainkan awal dari sebuah ikatan yang tak akan lagi bisa disembunyikan oleh identitas apapun.